Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Semoga sehat semua ya. Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, diperbanyak milik rezekinya. Oke. Kali ini kita akan membahas terkait extension ya. Salah satu fungsinya adalah untuk memformat mata uang. Jadi terkadang kita perlu memformat mata uang dari yang tadinya adalah angka-angka biasa, bilangan yang biasa 1 2 3 dan sebagainya. Kita akan format jadi kayak ada pembatasnya, ada titiknya gitu. Kalau ribuan ada titiknya kayak gitu. Kemudian di depannya itu ada format mata uangnya. Kalau rupiah berarti ada Rp, kalau dolar berarti dolar gitu ya. Oke. Seperti apa sih contohnya? Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ini adalah salah satu contoh format mata uangnya. Jadi saya menggunakan sebuah companion, emulator companion. Saya membuat ini yang manual yang di atas, ini yang secara otomatis ya, karena memakai sebuah extension. Jadi saya secara otomatis nggak perlu ribet-ribet lagi ngoding atau membuat bloknya. Seperti ini. Kebetulan tadi saya membuat sebuah aplikasi untuk budget tracker ya, untuk diri pribadi. Jadi ketemu dengan extension yang bagus ini, yang saya pikir ini akan bermanfaat ketika di share ya. Jadi mari kita coba cara praktiknya gimana. Oke, pertama kita buat dulu new projectnya, misalkan format number atau format format mata uang aja deh, mata uang ya. Next, kita buat project baru, ini di finish aja, kita tunggu sebentar. Oke, sini saya sudah menggunakan Kodular ya, udah login, udah di dalam layanan atau interface Kodularnya, dan saya juga udah terpasang di sini sebuah emulator HP saya tentunya. Oke, kita akan mulai. Gimana sih caranya? Kita perlu yang namanya extension. Berarti kita harus import dulu extensionnya. Klik menu, kemudian extension, klik menu palette extension, pilih import extension. Nah, kita import sebuah extensionnya, yaitu ini ya namanya. Double klik, namanya com.gsrl format.ix, import profile. Oke, sip, kita oke aja. Nah, kita tambahkan si currency format ini ke sini ya, ke screen 1, karena kita akan buat. Selanjutnya kita akan membuat sebuah text box aja kali ya, text box. Kita butuh text box untuk mencoba. Kemudian kita butuh lagi button, dan kita butuh label lagi untuk hasilnya. Oke. Supaya lebih enak kita kasih di tengah aja kayaknya ya. Nah gini. Kemudian untuk kayaknya kecilan ya untuk oke, kita tambahkan font size-nya itu 20. Kemudian teksnya itu width-nya di fill parent, buttonnya ini dikasih teksnya itu apa ya, setting aja deh. Kurang ya, setting. Jadi kalau kelihatan di sini setting, tapi kayaknya kurang gede ya ukuran fontnya. Kita ubah di button, kemudian masuk ke font size, ubah font size-nya menjadi sekitar 16. Oke, ini bukan label yang keambil, ternyata image. Kita hapus deh, karena kita nggak perlu untuk menampilkan gambar. Kita perlu yang namanya label. Oke, ini label, komponen label, size-nya kita ubah menjadi 20. Oke, itu ya, font size-nya 20. Kemudian di sini kita ubah teksnya ke 0 gitu. Oke,
Jadi nampaknya seperti ini ya, kayaknya kurang gede ya. Oke, kita tambah lagi deh. Untuk label kita tambah font size nya itu 30 aja, 30. Oke, 30. Textbooknya juga kita ubah menjadi 30 biar sama. Nah gitu ya, kita lihat di sini udah nampak ya. Hair button. Oke. Biar kelihatan enak, hintnya kita ubah lagi menjadi angka 0 gitu ya. Jadi terlihat seperti ini ya tampilannya. Ketika tombol buttonnya ditekan, ini harusnya berubah ya. Oke, misalkan ini seperti 1000 setting harusnya ada. Oke, nah supaya lebih gampang, kita tetap nggak perlu membuat blok-blok untuk memformat sebuah mata uang. Kita pakai blok yang sudah ada di sini di currency formatter. Masuk ke bagian blok, kemudian masuk ke sini bagian button, cari yang button 1.click. Jadi ini ya, button 1.click. Kemudian kita pilih currency formatter, pilih yang di sini ada beberapa yang bisa kita pakai ya. Ini yang format to Indian currency, ada number to Arabic, kemudian number to English. Jadi kita bisa pakai ya. Kita coba satu-satu deh. Oke, kita pilih yang ini dulu deh. Untuk format to any currency. Oke, masuk ke sini. Oke, yang di settingnya yang mana? Yang outputnya, kita outputnya akan dimasukkan ke label. Maka label 1 ini diambil, set label 1.text. Kita milih aja deh yang font size nya kita ubah ke text. Oke, kita satukan, kemudian masukkan ke dalam button. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk currency amount kita ambil dari text 1 yang tadi ya, dari sini. Ini kan text 1 ya, text box 1 kita ambil, text box 1 ambil text box 1.text. Ini visible-nya ubah ke text. Nah, oke, inilah yang LAN ini. Karena kita berada di Indonesia, berarti kita isinya dengan ID ya, kayak gitu, seperti itu ya. Ambil bagian teksnya, teks kosong ubah menjadi ID. Nah, kemudian untuk country juga kita masukkan ID besar ini ya. Oke, kita coba. Ketika saya menambahkan angka 1000, di sini harusnya ada Rp 1000 ya. Setting. Nah, betul ya. Rp 1000 rupiah. Kenapa di belakangnya ada koma 2? Karena langsung secara otomatis di setting angkanya jadi ada komanya gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan kita tambahkan 0 lagi 1, bisa kita setting. Nah, di 10.000 ini setting jadi 100.000. Oke, nah ini juga kita bisa setting di bagian sini ya. Kita coba, ada nggak? Oh, ada nih. Nah, ada bagian apa namanya, function atau event, yang dimana text box 1 ini bisa menangkap ketika ada perubahan. Kita coba double klik, masukkan sini. Jadi ketika ada perubahan secara otomatis akan disetting ya. Kita coba ya. Nah, rubah 1 aja. Oh, ternyata karena kalau kosong tidak boleh ya, karena ini tag koncengnya langsung berubah. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kalau misalkan ada angkanya, dia bisa berubah. Sini ya. Misalkan saya ingin 100.000. Oke, ini 100.000. Nah, yang lainnya gimana? Kalau misalkan dolar, berarti misalkan dolarnya adalah N, terus ininya CF ya. Kita coba, bisa nggak ya? Kita coba aja deh. Ini yang button 1.click ya. Oh, nggak bisa. Apa ya? EN coba, bisa nggak? Nggak bisa, simbolnya aneh-aneh ya. CF coba. Ya bisa juga. Oke lah kalau begitu. Mungkin ini ya, CN. Nggak bisa juga. Oke lah,
Yang penting kita bisa pakai yang ID-nya karena kita yang pakai ID ya. Oke, format ya seperti itu untuk yang ID. Oke, kita coba cari lagi ini apa nih. Nah kalau ini format India ya, berarti kita bisa memakai format mata uang India. Coba lihat ya, masukkan teks box satu ke sini. Simbolnya misalkan kita ambil angka 1, gimana ya, coba sini juga. Jadi kita ada 2 icon yang bisa diambil, klik atau send. Coba setting, seperti ini ya mata uangnya gitu, gini ya simbol mata uang India. Oke, kita coba angka 2 deh. Ini angka 2 berapa nih ya, angka 2 setting RS ternyata. Kalau 3 bah set INR, gitu ya. Oke, jadi gitu ya guys untuk membuat format mata uang bisa menggunakan extension currency formatter ini gitu ya, karena ini mungkin dari India jadinya ada yang khusus untuk India, tapi kita bisa menggunakan yang ini ya, yang untuk Indonesia RP, jadinya kita nggak usah ribet-ribet lagi membuat format mata uang kita pakai blok atau codingan. Jadi pakai ini aja udah cukup kalau kita jalankan sesuai RP 100 perak, 100 rupiah. Ini 1000, ini 10.000, ini 100, ini 1 juta. Aman ya, jadi kita bisa gunakan gitu ya teman-teman. Oke, untuk extensionnya nanti saya kasih linknya di deskripsi untuk downloadnya. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan untuk ditanyakan di kolom komentar. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.